Ini merupakan materi pertemuan ke-11 atau materi ke-11, kita akan bahas mengenai produksi kreatif radio. Kita mulai ya. Apa saja sih yang harus apa saja yang ada dalam proses produksi dari si radio itu sendiri? Pertama, kita harus tahu dulu terkait proses produksinya. Nah, proses produksinya ini ada apa saja? Dalam proses program radio dan televisi, itu ada 3 tahapan. Pertama, yang dilakukan adalah praproduksinya dulu, kemudian produksi, selanjutnya adalah pasca produksi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang praproduksi. Apa saja sih yang ada atau apa saja yang terdapat pada praproduksi? Pertama, yang paling penting dalam praproduksi adalah diawali dengan penemuan ide. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat satu siaran atau program yang ada dalam sebuah radio, pastikan dulu kalian harus tahu idenya. Nah, ide ini seperti apa? Ide ini bisa dimulai dari dua hal, yaitu membahas program yang akan diproduksi dengan memasukkan ide-ide kreatif dari naskah yang ada. Makanya perlu pada orang-orang yang berada di industri kreatif itu harus mampu melakukan yang namanya brainstorming. Karena dengan brainstorming maka akan selalu muncul ide-ide kreatif di dalamnya. Kemudian selain itu juga kembangkan naskah yang diproduksi sesuai dengan kondisi. Jadi harus relatable dengan yang harus relate dengan kondisi yang ada di sekitar saat ini. Misalnya kalau sekarang lagi rame isu tentang COVID ya, berarti kira-kira nih ide kita relate nggak ya dengan kehidupan sehari-hari yang saat ini sedang berkembang, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya lakukan riset atau penelitian lapangan. Kenapa perlu yang namanya dilakukan riset? Karena supaya tahu nih kira-kira apa yang kita sampaikan nanti pada saat siaran itu up to date nggak ya, aktual nggak ya, sesuai dengan kondisi di lapangan nggak ya. Nah, ini yang perlu sekali untuk dilakukan oleh orang yang bekerja di bidang industri kreatif. Bisa jadi membaca literaturnya atau misalnya cek latar belakang, kemudian bicara tentang adat setempat. Kalau misalnya ini televisi ya, kalau televisi atau misalnya sinetron ataupun film, biasanya dia akan mempelajari dulu nih adat istiadat setempat. Kalau misalnya, oh kayaknya di lokasi ini tuh kayak kemarin tuh apa ya? Oh KKN di Desa Penarikan tuh lagi rame banget ya, bahkan mau dibuat filmnya. Nah itu dibuatlah cara bagaimana sesuai dengan lokasi yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada lakukan perencanaan. Kalau perencanaan itu sudah pasti harus dilakukan dulu bagaimana cara menentukan timeline-nya, schedule-nya seperti apa, eee, yang akan jadi pemain siapa. Ini baik untuk televisi ataupun radio ya harus kira-kira nih siapa nih nanti kan narasumber kita. Kemudian nanti alur ceritanya akan seperti apa. Nah, ini harus ditentukan. Kemudian lokasi juga seperti apa, krunya bagaimana, dan eee, biaya yang dibutuhkan untuk misalnya syuting atau misalnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi siaran radio itu berapa. Dan harus juga jelas rencana alokasinya. Jadi jangan sampai nanti pada saat memproduksi siaran atau memproduksi film atau memproduksi tayangan apapun itu malah jadi over budget. Nah, ketika over budget itu agak susah ketika kita mau menghitung money return-nya lagi. Jadi berapa uang yang akan kembali nih ke kita, seperti itu. Kalau tadi sudah ada perencanaan, selanjutnya persiapan. Kenapa harus dilakukan yang namanya persiapan? Karena kita nih harus menyelesaikan kontrak dengan pemain dulu. Kontraknya itu dengan pemain siapa sih, Bu? Ya dengan pemain orang-orang yang ada di sekitarnya. Apakah dengan nanti yang akan jadi narasumber, ataupun misalnya yang jadi undangan, dan lain sebagainya. Ada izin kerumunan juga yang sudah pasti, surat menyurat kalau misalnya surat menyurat ini gunanya untuk apa? Surat menyurat ini gunanya untuk perizinan sebetulnya. Jadi, perizinan sama surat menyurat hampir mirip ya. Terus udah gitu ada latihan, baik itu latihan kering dan latihan basah, dibuat setting yang semenarik mungkin, dan lakukan juga peralatan untuk produksinya. Jadi jangan sampai peralatan yang dibutuhkan justru tidak ada. Nah, terus apa saja, itu kalau tadi pra-nya sebelum siaran dimulai atau sebelum syuting dimulai. Terus sekarang kita tentang persiapan si produksinya.
Dalam mempersiapkan produksi, itu harus disiapkan segala sesuatunya sehingga dapat berjalan lancar dengan hasil yang memuaskan. Sehingga bisa berjalan lancar sesuai dengan hasil yang memuaskan. Nah, masalahnya yang jadi pertanyaan, seperti apa sih hasil yang memuaskan ini? Caranya seperti apa? Nah, ini perlu dicek lagi kira-kira apa saja yang belum sesuai, mana yang tidak yang belum ada misalnya, atau seperti apa cara supaya nanti apa ya produksinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam memproduksi sebuah program. Pertama, pelajari dulu naskahnya, itu paling penting, jangan sampai tidak sesuai dengan karakter yang dibutuhkan. Perbanyak naskah karena supaya bisa saling mengkoreksi satu sama lain. Pilih pemain yang sesuai dengan kita, apakah sesuai dengan siarannya, sesuai dengan misalnya nanti filmnya atau programnya. Kemudian bagikan naskah. Bagikan naskah ini ke siapa? Bagikan naskah yang akan berperan atau misalnya akan tektokan nanti pada saat siaran. Terus adakan latihan, kalau perlu latihan silakan diadakan latihan. Pilih musik, hubungi studio. Nah, pilih musik ini seperti apa ya? Harus sesuai dulu nih kita genrenya mau apa, tema hari ini, apakah rock and roll, atau pop, jazz, dan lain sebagainya. Baru kalau sudah ready, tinggal tanya ke bagian produksinya atau bagian studionya untuk dilakukan siaran, seperti itu. Nah, kita mulai dulu ya, apa yang disebut dengan si mempelajari naskah. Jadi kalau misalnya mempelajari naskah ini lebih kepada bukan hanya si pemain yang mempelajari naskah tersebut, tapi juga naskah ini harus dipelajari sama si sutradara. Karena kenapa ya sutradara yang akan bertanggung jawab nanti ya, apakah alur ceritanya dapet sama pendengar, apakah nanti pemainnya bisa memainkan peran-peran yang ditulis dalam naskah dengan baik, kemudian bagaimana cara mengembangkan ide-ide kreatifnya. Jadi kadang di radio ataupun di sitkom juga biasanya selalu digunakan yang namanya ini apa ya, improvisasi, selalu digunakan yang namanya improvisasi. Karena kenapa? Dengan menggunakan dengan melakukan improvisasi, maka otomatis ide-ide ini akan terus berkembang ya, ide ini akan terus berkembang. Nah, itu yang harus dipelajari sebetulnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perbanyak naskah. Memang kenapa naskah harus diperbanyak? Karena bukan hanya saja pemain, semua orang juga harus tahu nih kira-kira perannya sebagai apa, adegannya mana, mana yang terlewat dan lain sebagainya. Intinya sih perbanyak naskah ini untuk nanti ke depannya bisa saling meng-cross check satu sama lain ya, meng-cross check satu sama lain sehingga bisa fokus terhadap perannya. Jadi naskahnya nggak rebut-rebutan, itu yang paling penting. Nah, terus ada pemilihan pemain. Pemilihan pemain ini seperti apa harus disesuaikan dengan perwatakan tokoh yang ada dalam naskahnya. Jadi apakah naskahnya untuk di radio, televisi, atau iklan, apakah dia karakternya akan menjadi misalnya ibu-ibu, remaja, anak-anak, atau seperti apa. Kalau misalnya di radio sendiri, maka yang akan diasah itu adalah bagaimana dia melakukan take vokal supaya bisa natural dengan peran yang dibawakannya, seperti itu. Nah, ada bagikan naskah. Kalau naskah tadi ya dibilang bahwa bagikan naskahnya ini bukan hanya ke pemain tapi ke kru juga untuk bisa diketahui ya mana job desk-nya masing-masing, perannya seperti apa. Jadi ya tadi yang Ibu bilang bahwa harus saling meng-cross check satu sama lain, itu yang paling penting. Baru setelah itu adakan latihan. Kenapa perlu diadakannya latihan? Karena demi kelancaran produksi, latihan ini perlu dilakukan untuk mengetahui nih kira-kira nanti akan ada masalah yang timbul apa ya, misalnya seperti itu. Kemudian selain itu nanti kalau misalnya ada kendala tuh apa ya, harus seperti apa ya. Jadi ada antisipasi gitu ya sebelum melakukan proses rekaman atau produksi tuh masalah sudah teratasi karena kita sudah tahu nih solusinya harus seperti apa, seperti itu. Nah, ini ada 2 latihan ya, kalau misalnya dalam bidang siaran itu ada 2, ada latihan kering sama latihan basah. Jadi kalau latihan kering adalah latihan yang dilakukan di luar studionya, dengan lawan bicaranya, kemudian bisa dilakukan di sanggar ataupun lain sebagainya. Biasanya
tes vokal. Kenapa tes vokal ini perlu ya supaya tahu nih kira-kira suaranya bagus nggak, misalnya seperti itu. Kira-kira intonasinya pas nggak, volume yang digunakan pas nggak, peran yang dilakukan itu sudah cocok atau belum. Nah, itu yang dilakukan oleh pada saat latihan kering. Kemudian pada saat latihan basah ini sudah pasti dilakukan di dalam studio ya dengan perannya masing-masing, dengan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan, baik itu sudah ada mic-nya, blocking kamera, gladi resik dan lain sebagainya. Itu latihan basah. Terus yang perlu dilakukan juga pada saat melakukan produksi itu adalah memilih musik dan sound effect. Kenapa perlu dipilih musik dan sound effect-nya? Karena supaya sesuai dengan suasananya, lebih hidup, lebih menarik dan memikat. Bahkan kalau di radio itu, karena di audio ya mau nggak mau sound effect ini memberikan dampak besar selain vokal dari si penyiarnya, tapi justru uh, sound effect ini membantu menghidupkan si suasana tersebut seperti itu. Ya. Oke, tadi sudah sound effect. Kemudian kita lanjut ke menghubungi studio. Nah, ini kenapa sih harus menghubungi studio ya agar dapat kepastian ya kalau misalnya kalian mau rekaman atau misalnya pemakaiannya, program dan lain sebagainya. Di sini sudah ada tim schedulingnya sendiri sih kalau ini ya. Terus kita lanjut, apa sih yang harus dilakukan pada saat produksi dimulai? Nah, kalau produksi radionya sendiri itu pastikan harus dimulai pada saat bagaimana cara para penyiar radionya bisa menghayati setiap naskah kalimat yang ada dalam apa ya, dalam si produksi tersebut. Kemudian juga selain itu, sutradara harus mampu mengarahkan pemain kalau misalnya ada kesalahan intonasi, kesalahan baca, kemudian bagaimana memberikan keleluasaan kepada para penyiar untuk melakukan yang namanya improvisasi, sehingga nanti tidak perlu melakukan tag lagi, sehingga apa yang direkam ini dapat dihasilkan sesuai yang diinginkan. Jadi perlu namanya tadi latihan kering sama latihan basah. Terus ada yang disebut dengan editing offline radio. Nah, editing offline radio ini seperti apa? Pertama, kalau sudah selesai rekaman, biasanya nanti operator akan merekam, memeriksa atau merekam catatan kembali naskah yang sudah dilakukan tadi, memutar lagi nih hasil rekamannya bagus atau enggak, seperti itu. Oh, misalnya karena ini enggak on air, jadi bisa di tag ulang lagi untuk si siarannya, atau misalnya bisa diedit sesuai dengan bagian si operatornya. Diberikan catatan mana saja yang harus diulangi, berapa kali harus diulangi, apa saja kesalahannya. Nah, itu bisa dilakukan dalam proses editing ini. Catatan pada naskah ini biasanya dilakukan oleh editor ya untuk mengedit secara kasar kira-kira mana saja nih yang cocok sama yang tidak gitu. Kemudian ada editing line radio, online radio. Jadi editing online radio ini biasanya disebut dengan editing halus. Kenapa disebut dengan editing halus? Karena hanya untuk membuang audio yang terlalu panjang sehingga disesuaikan dengan durasi yang ada. Kemudian menambahkan musik dan sound effect yang harus dimasukkan ke dalam durasi rekaman. Jadi rekaman itu harus sudah termasuk dengan si sound effect-nya sama durasi rekamannya. Jadi benar-benar disesuaikan pada saat editingnya. Itu yang paling penting. Nah, terus ada mixing radionya. Nah, kalau mixing radio ini seperti apa? Mixing radio itu lebih kepada hasil rekaman yang sudah diedit, kemudian dimix, dicampur dengan musik dan lain sebagainya, disiapkan dengan naskah, sehingga ketika mau launching, ketika mau siaran, pendengar tuh sudah bisa mendengarkan sound effect-nya, suaranya sudah enak, tidak ada gangguan sinyal, tidak ada gangguan suara, dan lain sebagainya. Sehingga nanti bisa bisa tampil atau bisa siaran dengan nyaman. Nah, kalau mixing radio itu ada apa aja? Nah, mixing radio ini terdiri dari beberapa. Yang pertama ada musik tune-nya, ada ilustrasinya. Jadi ilustrasinya seperti apa, musik tune-nya seperti apa.
ketika itu sudah disiapkan, ya maka otomatis orang tuh akan lebih akan enak ya mendengar radionya, tidak akan pindah siaran gitu, karena, "Oh enak banget nih, seru, oh ceritanya tentang ini, oh ngebahas tentang ini, wah bagus nih, saat ini tema apa, siarannya dan lain sebagainya." Jadi musik itu juga membawa flow dengan tema yang dibawakan. Dialog udah pasti harus disiapkan, jadi harus tektokan. Biasanya penyiar tuh latihan dulu, kalau misalnya sudah benar-benar akrab atau misalnya sudah nyaman satu sama lain dengan rekan siarannya, ya biasanya dialognya cukup yang garis besarnya saja. Kemudian selain itu juga ada yang disebut sebagai sound effect, sudah disiapkan sound engineer. Sound engineer ini untuk proses mixing ya, untuk proses mixing dari sesuai dengan naskah, suaranya harus di mana, caranya seperti apa. Nah, ini dilakukan dengan sound engineer seperti itu. Terus selain itu, kalau misalnya sudah ada hasil rekamannya yang tadi, hasil rekaman yang tadi dibuat masternya itu dalam komputer dalam bentuk CD. Tapi kan sekarang udah nggak pakai CD ya, sekarang tuh sudah pakai cloud atau misalnya pakai flash disk atau misalnya sudah disimpan di G Drive ataupun yang lainnya, sehingga kita punya saving ketika memang datanya hilang. Jadi kita punya berbagai macam kondisi atau tempat untuk si hasil rekamannya. Kemudian kalau misalnya sudah disimpan, pastikan juga nanti di preview untuk diperbaiki mana yang kurang, misalnya mana yang jelek, mana yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nanti kalau hasil preview ini kalau sudah oke, sudah cocok, baru nanti biasanya bisa disiarkan. Nah, ini kalau biasanya kalau mau hari-hari raya, mereka tuh sudah simpen dulu rekaman-rekamannya, sudah siap tayang, jadi nanti pas hari raya tuh radio nggak libur, tapi bergantian dengan teman-teman yang lainnya, dan itu meminimalisir budget sama memberikan kesempatan untuk orang misalnya merayakan hari raya, seperti itu. Oke, dalam latihan ini dikenal ada 2 ya, tadi ada latihan kering dan latihan basah. Kalau latihan kering dan latihan basah itu yang tadi Ibu bilang bahwa itu digunakan untuk digunakan untuk mengetahui nih kira-kira apa ya, cocok nggak ya untuk si latihan kering dan latihan basah ini pada saat proses yang dilakukannya, seperti itu. Jadi ada kedua jenisnya dilakukan. Untuk produksi itu ada latihan kering sama latihan basah. Jadi kalau materi yang kali ini itu lebih kepada teknisnya sih dalam proses produksinya. Tapi kalau ini kan terkesannya panjang, tapi sebenarnya nggak panjang kalau dilaksanakan tuh karena sudah sistematis sesuai dengan job desk-nya, seperti itu. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang kurang paham, kurang jelas, atau misalnya, "Kok Bu, saya masih bingung nih sama penjelasan Ibu, kayaknya masih berputar-putar," gitu. "Bu, saya kurang paham nih sama penjelasan itu," seperti biasa ditanyakan ya, jangan sampai kalian bingung dan nggak paham dari materinya, seperti itu. Materinya cukup sampai sekian, ini jauh lebih singkat dari materi yang sebelumnya. Terima kasih.